berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersukacita ya melihat adik-adik boleh bersiap untuk menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kakak Yuni sebelum mengajak adik-adik semua bangkit berdiri dan bernyanyi, Kakak Yuni mau tanya, ayo siapa yang pagi hari ini sebelum beraktivitas berdoa bersama papa kah, bersama mama kah, bersama abang dan kakak, adik kah, atau semua keluarga? Ayo angkat tangannya siapa? Kakak mau lihat. Oh, abang kamu angkat tangan. Siapa lagi? Mas Asil sama Mbak Nediva angkat tangan. Siapa lagi ya? Oh, Kakak Kathleen juga angkat tangan. Wah, keren. Nah, kalau begitu, pada pagi hari ini, baik yang belum berdoa pada pagi hari ini, baik yang sudah berdoa, hari ini kita akan kembali mengutarakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik semua, sebelumnya Kakak mau ngajak kita untuk berdoa, menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ambil sikap doanya ya. Sikap doa dan tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Meski kami beribadahnya di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi biarlah kami semua memiliki kerinduan satu tujuan untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, sehingga kami boleh melakukan satu minggu ini dan menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua mengatakan amin. Nah, kita akan memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan bertepuk tangan. Yuk, ajak kakak dan abangnya ya, ajak papa dan mamanya merapat untuk memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik semua, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan,
Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, tunjuk ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan adik-adik semua. Silakan duduk. Nah, adik-adik semua. Nah, saat ini kita akan mendengarkan apa ya? Ya, betul. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan mendengarkan cerita sebuah kisah yang terdapat dalam Alkitab. Apa ya kira-kira? Penasaran adik-adik semua? Nah, kalau begitu adik-adik semua duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan suatu pujian firman Kalik Semesta. Firman Kalik Semesta, ajab firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajab firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Sekali lagi adik semua, firman Kalik Semesta, firman Kalik Semesta, ajab firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajab firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri, firman indah, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup.
Shalom teman-teman semua, bersyukur sekali kita boleh bersama-sama kembali di ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap? Sudah ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan sudah menolong, menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan saat ini kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan dan bisa ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ya, supaya kami bisa mendengar dengan baik, bisa mengerti firman Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya saudara? Saudara kandung? Misalnya dia punya abang, atau dia punya kakak, atau dia punya adik. Ada? Ada ya. Jadi kalau disebutkan saudara kandung itu papa mamanya sama. Misalnya seperti Omu dan Sasa. Punya papa mama yang sama, itu disebut saudara kandung. Seperti misalnya Asiel dan Nediva punya papa mama yang sama, itu saudara kandung. Atau Kenneth dan Keisha, itu saudara kandung karena punya papa mama yang sama. Nah, adik-adik, mungkin juga ada yang belum memiliki saudara, tapi dia anak tunggal, dia sendiri ya. Atau juga ada teman-teman yang punya saudara kembar. Jadi lahirnya itu waktunya sama, dari mama yang sama juga. Jadi bersamaan lahirnya, hari yang sama, jam yang sama. Ada? Nah, teman-teman, adik-adik semua, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan kisah dua orang bersaudara kandung, saudara kembar. Nah, siapa mereka? Dicatat di mana? Nah, adik-adik, firman Tuhan ini dicatat, diceritakan di dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 27. Kejadian 25 sampai Kejadian 27. Nah, nanti kalau misalnya mau mendengar ceritanya lebih lanjut, lebih panjang, bisa minta tolong papa mama untuk bacain ya di dalam Kejadian 25 sampai Kejadian 27. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, seperti minggu-minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka kemudian punya anak yang bernama siapa? Ishak, betul sekali. Nah, setelah besar, Ishak kemudian mempunyai seorang istri bernama Ribka. Nah, kemudian setelah mereka menikah beberapa lama, cukup lama, kemudian mereka belum memiliki seorang anak. Lalu kemudian Bapak Ishak dan Ibu Ribka ini berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk apa? Tuhan, berkati, berikan kami anak. Nah, kira-kira Tuhan menjawab gak ya doa Bapak Ishak ini? Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan, doa dari Bapak Ishak ini dikabulkan, diberikan oleh Tuhan. Tidak lama kemudian istrinya tadi yang bernama siapa? Bernama Ribka kemudian mengandung. Wah, hamil, perutnya besar, ada baby dalam perut istrinya. Kemudian Tuhan berkata
bahwa di dalam perut istrinya itu, Ribka itu, ibu Ribka itu ada 2 orang baby. Wah, ibu Ribkanya hamil kembar. Nah, tetapi bayi kembar ini nanti akan berbeda meskipun mereka berada di perut yang sama, lahir di waktu yang sama, tetapi mereka berbeda. Berbedanya bagaimana? Wah, adik-adik pasti penasaran kan? Tidak lama kemudian setelah waktunya tiba, ibu Ribkanya itu kemudian melahirkan bayi kembar. Bayi apa? Bayi kembar yang sama tanggal lahirnya, waktu lahirnya juga sama. Siapa kemudian mereka? Bapak Ishak memberikan nama yang pertama keluar itu adalah Esau. Siapa? Esau. Nah, Esau ini kulitnya itu berbulu adik-adik. Jadi bulu tangannya itu lebat, bulu kakinya juga lebat. Nah, sedangkan adiknya yang kemudian lahir setelah dia itu diberikan nama Yakub. Kulitnya tidak berbulu seperti kakaknya, tapi kulitnya itu halus sekali, mulus sekali, bahkan tidak ada rambutnya. Nah, kemudian mereka mulai besar, tumbuh dewasa. Mereka juga berbeda meskipun mereka kembar. Berbedanya bagaimana? Si kakak pertama, yang tadi siapa namanya kakak yang pertama? Esau. Esau itu badannya kuat sekali. Oh, dia kuat sekali dan adik-adik tahu dia suka ke hutan berburu. Berburu itu apa? Suka menangkap binatang-binatang yang ada di hutan. Dia memanah, dia mematikan dan dia bawa pulang untuk dimasak untuk papahnya. Dan papahnya suka sekali hasil tangkapannya. Itu kalau si Esau. Sedangkan adiknya Yakub yang tadi bulunya tidak ada, yang kulitnya halus itu, dia tidak seperti kakaknya. Dia lebih suka di rumah, di kemah papa mamanya. Ngapain dia? Dia bantu papa mamanya untuk memasak. Nah, adik-adik, ceritanya menjadi menarik sekali ya. Setelah mereka besar, lalu suatu hari si Yakub itu, adiknya itu yang suka memasak tadi, dia sedang memasak sup kacang merah. Apa adik-adik? Sup kacang merah itu enak sekali ya, dan itu sehat. Nah, ketika dia sedang memasak, kemudian tiba-tiba abangnya, ya kakaknya yang tadi kerjaannya apa? Berburu dari hutan. Pulang adik-adik, pulang kakaknya, dan dia sedang melihat adiknya yang sedang memasak. Lalu kemudian dia datang dengan cepat sekali, dengan sedikit berlari, dan dia sangat kelaparan. Lalu kemudian dia mengatakan kepada adiknya, adikku, aku lapar sekali, berikan aku makanan yang engkau masak itu. Tetapi kemudian si Yakub itu tiba-tiba punya ide. Oke, aku akan berikan sup kacang merah ini kepadamu, tetapi engkau harus berjanji. Apa itu? Janji apa itu? Lalu kemudian Yakub mengatakan, aku mau engkau berjanji bahwa hari ini ketika aku memberikan engkau sup kacang merah ini, engkau harus memberikan kepadaku hak kesulunganmu. Nah, hak kesulungan itu apa maksudnya? Nah, karena Esau itu yang sulung biasanya mendapatkan tanah milik ayahnya. Nah, si Yakub itu minta kepada kakaknya. Jadi mulai sekarang kamu bukan yang sulung lagi, tetapi aku yang sulung. Aku mau semua tanah
yang menjadi milikmu kau berikan kepadaku, dan janji Allah itu juga akan diberikan kepadaku. Adik-adik, si Esau tadi dia nggak peduli soal janji itu. Dia nggak peduli, yang dia pedulikan itu adalah perutnya. Dia sudah lapar, dia lalu mengatakan, sudahlah, soal janji itu udah aku akan berikan kepadamu. Oke, lalu si Yakub memberikan semangkuk sup kacang merah, dia berikan kepada kakaknya. Lalu kemudian kakaknya setelah makan kenyang, mungkin dia dia mungkin kenyang, lalu dia pergi tanpa peduli dan dia kembali ke hutan lagi. Nah, adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah kemudian janji itu diberikan kepada Yakub? Betul adik-adik, janji Tuhan itu memang diberikan kepada Yakub. Tetapi bukan berarti karena Yakub berbohong, Yakub meminta kepada kakaknya. Tetapi jauh sebelumnya Tuhan sudah berjanji, ya. Tuhan sudah mengatakan bahwa memang Yakub yang nantinya akan menerima janji Allah. Nah, adik-adik, ternyata ya dari kisah ini kita melihat bahwa mau kita berdosa, mau kita taat, kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, maka janji itu tidak pernah ditentukan oleh kita baik atau tidak. Nah, kita bersyukur sekali akan firman Tuhan ini adik-adik. Jadi kita belajar bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Nah, kita juga belajar bagaimana Bapak Ishak itu berdoa kepada Tuhan ketika dia berada di dalam kesulitan. Seperti halnya ayat hafalan kita, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Ini memang 2 ayat tapi kata-katanya tidak banyak adik-adik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 17. Bunyinya bagaimana? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Wah, ini gampang banget ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 17 bunyinya bagaimana? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kita buat gerakannya yuk. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Oke, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap adik-adik. Dan sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman Tuhan tentang kisah Yakub dan Esau. Tuhan, kami bersyukur melalui kisah ini kami diajar bahwa Tuhan senantiasa setia menepati janji-Mu kepada kami. Ketika Ishak berdoa, Tuhan menjawabnya. Dan bahkan ketika Engkau berjanji kepada Yakub, Engkau memberikan janji-Mu, maka Engkau juga menepatinya. Tuhan, ini menjadi kabar sukacita bagi kami bahwa kami anak-anak yang begitu Tuhan cintai. Engkau berjanji Engkau tidak meninggalkan kami dan tolong kami Tuhan untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami di rumah, ketika kami bermain, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini Mama Omu percaya bahwa sukacita itu ada di dalam hati kita apapun keadaan kita karena kita percaya Tuhan
setia, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan menyanyikan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Boleh bertepuk tangan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Semoga kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami sukacita. Terima kasih karena kami bisa memuji Tuhan hari ini. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya. Dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, biarlah nyanyian kami itu boleh membuat Tuhan juga bersukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya jangan hanya pas ibadah saja kami memuji Tuhan, tetapi setiap hari kami terus belajar untuk memuji Tuhan, berdoa, bahkan senantiasa bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.